Oke, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, saya Tiara Natasha, mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Palangkaraya dengan NIM 2330 2060 10126. Yang hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang sesuatu yang dekat dengan kita di kehidupan kita di Kalimantan Tengah ini, tapi seringkali kita abaikan, yaitu lahan gambut. Mungkin sebagian besar dari kita hanya tahu bahwa lahan gambut itu adalah tanah rawa atau lahan yang basah. Tapi sebenarnya, lahan gambut itu adalah salah satu aset alam yang paling berharga yang kita miliki. Ia bukan hanya sekedar tanah, tapi juga penopang kehidupan dan pengatur keseimbangan iklim global. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang yang pertama, apa itu lahan gambut dan mengapa sangat penting. Lalu yang kedua, apa akibatnya jika gambut rusak? Yang ketiga, bagaimana hukum yang melindungi ekosistem ini? Keempat, upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dan masyarakat? Lalu yang terakhir, bagaimana kita, terutama generasi muda, bisa berperan aktif dalam menjaga lahan gambut? Nah, sebelum kita memulai pembahasannya, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa itu lahan gambut? Oke, kita mulai dari pembahasan dasarnya dulu. Apa sebenarnya lahan gambut itu? Teman-teman, lahan gambut adalah tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan pepohonan yang membusuk perlahan di daerah yang tergenang air. Proses pembentukan itu terjadi sangat lama, bahkan bisa mencapai ribuan tahun. Karena itu, gambut sering disebut sebagai tanah hidup, karena penyimpanan sejarah panjang kehidupan alam di dalamnya. Di Kalimantan Tengah sendiri, kita punya banyak sekali kawasan gambut, terutama di Kabupaten Pulau Pisau, Kapuas, dan Palangkaraya. Wilayah-wilayah ini memiliki lapisan gambut yang tebal dan berperan besar dalam menjaga iklim, air, dan keanekaragaman hayati. Lahan gambut juga punya tiga fungsi besar yang luar biasa pentingnya. Yang pertama, sebagai penyimpan air alami. Gambut dapat menampung air dalam jumlah yang sangat besar, seperti spons raksasa. Ia juga menjaga kelembapan udara dan mencegah banjir di musim hujan serta kekeringan di musim kemarau. Jadi, keberadaan lahan gambut sebenarnya menjadi pelindung alami bagi manusia. Lalu yang kedua, sebagai habitat yang kaya akan keanekaragaman hayati, banyak flora dan fauna langka bergantungan pada lahan gambut, seperti orang hutan, burung enggang, ikan rawa, hingga tanaman obat tradisional. Bila lahan gambut itu rusak, maka banyak spesies yang akan kehilangan rumahnya. Lalu yang ketiga, sebagai penyerap karbon terbesar di dunia. Inilah fungsi yang sering dilupakan. Lahan gambut menyimpan karbon 2 kali lebih banyak di seluruh hutan di dunia. Artinya, jika gambut terjaga, maka karbon tetap terkunci di dalam tanah, tapi kalau rusak dan terbakar, karbon itu bisa lepas ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Jadi kalau kita melihat lahan gambut, jangan berpikir itu hanya tanah yang berlumpur. Ia juga penjaga keseimbangan bumi yang diam-diam bekerja untuk kita semua. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari betapa pentingnya fungsi ini. Dan karena itu, banyak lahan gambut yang akhirnya rusak akibat ulah manusia. Baik dari itu, mari kita bahas lebih dalam tentang hal ini. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering jadi perhatian, yaitu kerusakan lahan gambut. Kerusakan ini biasanya terjadi karena aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, misalnya pembukaan lahan untuk pertanian atau perkebunan dengan cara membakar, atau pengeringan lahan gambut untuk kepentingan industri. Kalau lahan gambut dikeringkan, airnya hilang, dan tanahnya menjadi kering, itu lahan gambut akan mudah terbakar. Dan begitu terbakar, api gambut ini sangat berbahaya karena menyala di bawah permukaan tanah dan sulit untuk dipadamkan. Lalu apa sih akibatnya? Akibat yang pertama adalah asap yang pekat yang meluas lintas provinsi. Kita semua pasti pernah ingat kejadian kabut asap yang sangat besar di Kalimantan beberapa tahun yang lalu. Ribuan orang menderita penyakit pernapasan, sekolah ditutup, penerbangan terganggu, bahkan ada korban jiwa. Lalu yang kedua, kerusakan ekosistem. Hewan endemik seperti orang hutan, bekantan, burung enggang kehilangan habitatnya. Dan bukan cuma hewan, tetapi juga tumbuhan langka pun ikut punah.
Lalu yang ketiga, pemulihannya yang sangat lama. Lapisan gambut yang terbakar membutuhkan waktu ratusan tahun untuk pulih. Artinya, sekali rusak, generasi setelah kita mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi seperti semula. Jadi, kerusakan lahan gambut bukan hanya soal alam yang terbakar, tapi juga soal kehidupan manusia, ekonomi, serta masa depan generasi yang mendatang. Nah, setelah kita tahu beberapa besar dampaknya, tentu muncul pertanyaan, kalau begitu siapa sih yang bertanggung jawab untuk melindunginya? Disinilah peran hukum lingkungan menjadi sangat penting. Oke, teman-teman, hukum di Indonesia tidak diam menghadapi masalah ini. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Jadi kalau ada pihak yang sengaja membakar lahan dan melakukan kegiatan yang merusak ekosistem gambut, ada sanksi hukumnya. Tapi lebih dari sekedar larangan, hukum lingkungan ini juga mengatur bahwa perlindungan alam harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan manusia dan kelestarian ekosistem. Namun, tentu saja undang-undang tidak akan berarti kalau tidak diterapkan secara nyata di lapangan. Karena itu, kita perlu melihat bagaimana penerapan hukum ini dalam konteks Kalimantan Tengah sendiri, wilayah yang kaya akan gambut, tapi juga rawan akan kerusakan. Di Kalimantan Tengah, pemerintah bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau disingkat dengan BRGM serta Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan berbagai upaya konkret. Ada 3 langkah besar yang sedang dijalankan. Yang pertama adalah pemulihan lahan, di mana area gambut yang sudah rusak itu direstorasi dengan cara menanam kembali tanaman khas gambut seperti jelentung dan ramin. Tujuannya agar tanah itu kembali mampu menyimpan air dan menahan karbon. Untuk yang kedua, pembuatan sekat kanal dan sumur bor. Sekat kanal dibuat untuk menjaga air tetap berada di lahan gambut, mencegahnya mengering, sementara sumur bor disiapkan untuk membantu pemadaman jika terjadi kebakaran di sekitar rawa gambut atau hutan gambut dan lahan gambut itu. Untuk yang ketiga, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Karena sejatinya, masyarakat adalah kunci keberhasilan pelindungan gambut. Program edukasi dilakukan agar warga tahu cara mengelola lahan tanpa membakar dan ikut menjaga lingkungan. Jadi, pelestarian gambut tidak hanya tugas pemerintah, tapi butuh kerjasama semua pihak. Dalam konteks perlindungan lahan gambut, penegakan hukum dilakukan melalui 3 jalur utama. Yang pertama, sanksi administratif bisa berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku yang terbukti melanggar aturan. Yang kedua, tanggung jawab perdata. Pelaku wajib melakukan pemulihan lingkungan, jadi bukan hanya bayar denda, tapi harus memperbaiki lahan yang rusak agar kembali berfungsi. Lalu yang ketiga, sanksi pidana berlaku bagi pembakaran atau pengerusakan yang disengaja. Prinsip hukum ini digunakan, prinsip hukum yang digunakan adalah strict liability. Artinya pelaku tetap bertanggung jawab walaupun tidak terbukti bersalah secara langsung. Dengan adanya sanksi ini diharapkan semua pihak lebih berhati-hati dan sadar bahwa merusak alam berarti merugikan diri sendiri dan banyak orang. Namun, hukum tidak hanya menghukum, tapi juga mengubah perilaku masyarakat. Hal ini dibuktikan pada slide selanjutnya. Hukum lingkungan bukan sekedar kumpulan pasal, ia juga alat perubahan sosial. Artinya, hukum ini bisa mendorong masyarakat untuk hidup lebih tertib, lebih peduli, dan lebih bijak terhadap alam. Tapi, hukum tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kerjasama antara yang pertama, pemerintah. Pemerintah yang membuat aturan dan mengawasi. Lalu pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara bertanggung jawab. Lalu berikutnya masyarakat yang ikut menjaga serta mengawasi lingkungan di sekitar mereka. Kalau semua pihak saling bekerja sama, maka hukum akan hidup bukan hanya di kertas, tapi dalam perilaku sehari-hari. Nah, berbicara soal perubahan perilaku, tentu kita juga harus menyoroti peran generasi muda.
Sebagai generasi muda, kita punya kekuatan besar, bukan kekuatan uang atau jabatan, tapi kekuatan akan kesadaran dan aksi. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, dimulai seperti tidak membuang sampah sembarangan, mendukung kegiatan reboisasi dan penghijauan, berpartisipasi dalam program sosialisasi lingkungan, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif tentang pelestarian alam. Kita harus menjadi generasi yang tidak hanya bicara tentang lingkungan, tetapi juga bergerak untuk lingkungan. Karena melindungi alam bukan tugas pemerintah semata, tapi tanggung jawab moral kita semua sebagai warga negara. Nah, teman-teman, setelah kita bahas panjang lebar dari awal tadi, mulai dari pengertian lahan gambut, fungsinya yang luar biasa, dampaknya ketika rusak, hingga bagaimana hukum dan masyarakat berperan dalam melindunginya, kita bisa mengambil satu kesimpulan penting bahwa lahan gambut itu bukan sekedar bentengan tanah basah yang ada di sekitaran kita, tetapi juga jantung kehidupan yang menjaga keseimbangan bumi. Lahan gambut menyimpan air untuk mencegah banjir, menahan karbon untuk menjaga iklim dunia, dan menjadi rumah bagi ribuan makhluk hidup yang tidak bisa hidup di tempat lain. Ia adalah pelindung diam yang sering kita lupakan. Tapi ingat, jika kita abai, jika kita membiarkan pembakaran dan pengerusakan terus terjadi, maka bukan hanya lahan yang hilang, tapi masa depan kita juga ikut terbakar. Itulah kenapa hukum hadir bukan sekedar untuk menakut-nakuti dengan sanksi atau tapi untuk membangun kesadaran bersama agar manusia belajar menghargai alam dan alam bisa kembali memberikan kehidupan. Namun, hukum saja tidak cukup. Peraturan bisa dibuat sebanyak mungkin, tapi tanpa kesadaran moral dan tindakan nyata, semuanya hanya akan menjadi tulisan di atas kertas. Di sini peran kita, terutama kita sebagai generasi muda, menjadi kunci. Kita adalah penerus tongkat estafet di pelindungan alam. Jangan cuma menunggu jadi pejabat, jangan cuma menunggu punya jabatan tinggi. Mulailah dari hal-hal yang kecil seperti menanam pohon, kurangi sampah, dukung kegiatan lingkungan, dan berani bersuara ketika melihat kerusakan atau pembakaran yang terjadi. Karena sekecil apapun langkah kita, jika dilakukan dengan hati yang tulus, itu berarti besar bagi bumi ini. Jika kita biarkan gambut rusak, siapa yang akan menanggung akibatnya? Kita, anak-anak kita, generasi setelah kita. Tapi kalau kita menjaga dan merawatnya hari ini, maka kita sedang menyediakan masa depan yang lebih hijau, lebih bersih, dan lebih layak untuk hidup. Jadi, teman-teman, melalui sosialisasi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membuat satu janji sederhana. Janji untuk tidak acuh terhadap alam. Mulailah peduli dan lingkungan sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Menjaga gambut bukan hanya tugas pemerintah, bukan juga tugas aktivis, tapi tugas kita sebagai manusia yang hidup di atas bumi. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup. Dijalankan bukan karena takut dihukum, tapi karena cinta pada bumi dan generasi yang mendatang. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat teman-teman hari ini. Semoga setelah sosialisasi ini, tumbuh tekad baru dalam diri kita untuk melindungi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan yang nyata. Oke, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Ya, Terima makasih. kasih. Ya, makasih.